Karena orang tua punya jasa. Kemudian kita melakukan kebaikan kepada orang tua karena jasa orang tua atas perintah Allah. Bukan kebaikan diri sendiri semata kepada orang tua, enggak, tapi karena perintah Allah. Wabil walidaini ihsan. Makanya kalau Allah tidak butuh teman, la syarika. Kalau manusia gimana kalau kamu model sendirian? Gimana? Apa nasibnya? Malah kamu kiaimu, langsung sendirian. Yang kolbah kan haram. Supaya halal gimana? Nikah. Rusak kan? La syarika, la kalimat. Syarika kalimat. Syarika kalimat. Lalina nih. Syarika kalimat. Ada isimnya. Mudaf. Oh, mudaf kepada siapa? Syarika tidak ada sekutu, sendirian. Mudaf itu kalau dirangkai dengan lafaz lain, dirangkai dengan isim lain, itu baru mudaf. Makanya syarika kalimat isim sebab nilainya berubah isimnya la, nilainya berubah karena la itu bisa beramal seperti inna. Bagaimana pengamalan inna? Tansibul isma wa tarfa'ul. Sampai yang sini orang suruh ngaji Ustaz. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Oh udah Chris, udah. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar artinya menasabkan, Dan merupakan kabarnya. menasabkan isimnya dan Merupakan kabar. isimnya dibaca nasab. Wa tarfa'ul khabar, khabarnya dibaca rafa. Loh kok ini enggak dibaca nasab Ustaz? Dibaca nasab. Kan syarika mabni, iya betul. Walaupun ini mabni, tapi menempati tempatnya isimnya dibaca nasab. Lah kenapa? Yang asli ilmu itu dari hasil hafalan, dari hasil pengalaman, dan itu produk dari sananya. Jadi Allah itu apa ada manusia punya ilmu? Gak ada. Terus sini Gus. Gak ada manusia punya ilmu. Semuanya ada manusia yang punya ilmu, itu ilmunya dari Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Yang mengajari ilmu kepada manusia itu Allah. Makanya kan kita kalau alim itu nggak boleh sombong. Dan kalau sudah punya ilmu, tidak cuma diamalkan saja, tapi harus disebar, harus diberitahukan ke orang. Lah nyebar ilmu itu ono tempatnya diwi-diwi. Ning gone sekolah umum merasa pengajar metode arba'in. Kowe dikuizu. Kenapa lu mereka enggak ahli ilmu? Ahli ilmu ya yang jelas berniat untuk mendapatkan ilmu. Kamu mau enggak saya ajarin ilmu sulap? Mau enggak? Mau. Lihat rumah samu apa aku dukun loh. Diajarin ilmu sulap kowe malah mungkin ngapusi wong. Paham mananya sulap? Sulap itu artinya ngapusi. Ilmu bin salabin itu artinya ilmu ngapusi. Ketipu dengan pandangan mata. La syarika, jadi syarika ini adalah kalimat isim, tanda isimnya itu musnad ilaih. Tanda isimnya musnad ilaih. Kalau di alfiyah itu tidak langsung jelas musnad ilaih. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin, rumangsane musnad, padahal enggak.
Sehingga paham rumangsane musnad. Loh, koma zaitun. Koma itu namanya musnad. Zaitun namanya musnad ilaih. Zaitun qaimun. Zaitun namanya musnad ilaih. Qaimun namanya musnad. Nah, yang nggak tahu dikira itu musnad. Salah. Musnad ilaih itu. Musnad ilaih ada? Sebutkan. Sementara melihat dan mendengarkan dulu aja Gus. Paham Gus? Loh, mana kitabmu Gus? Yang metode arba'in. Gambar ambil Gus. Nah. Siapa namamu Gus? Abi. Abil apa Abi? Oh gitu. Abil ya. Kalau manggil Abil ya. Ono ele, ojo Abi, engko keliru aku. Kemana Gus? Enggak bebem apain toh? Nah, anu lewat sini bisa Gus. Gus, ini dekat ini. Ini ada pintunya dekat. Yes. Caranya sandalmu bawa ke sini, lihat sini. Atau kamu yang di situ ada sandal. Coba kamu cek di situ. Ada tembusnya ini. La syarika. Syarika itu isimnya la. La isimnya la itu tadinya mubtada. Syarikun sekutu lahu bagi Allah, milik Allah. Cuma kalau kamu susun syarikun lahu itu nggak boleh. Karena mubtada itu tidak boleh terdiri dari isim nakirah. Nggak boleh itu. Kecuali ada musawwirat, perkara yang membolehkan. Syarikun lahu, kemudian kemasukan la menjadi la syarika lahu. Syarika itu dibaca nasab. Cuma mahal. Makanya kan di judulnya itu tansibun nakirati, menasobkan isim nakirah. Mana daripada menasobkan isim nakirah bukannya syarika ini dibaca nasab, enggak. Maksudnya menempati tempatnya isim yang dibaca nasab gitu loh. Makanya ada bahasa bighairi tanwinin. Ini dibaca nasab. Syarika ini menempati tempatnya isim yang dibaca nasab, tapi tidak ditanwin. Kenapa tidak ditanwin? Karena mabni. Paham? Niku simbol anu ki pembahas tentang la ngono. Jadi la syarika, bagaimana pengamalan la? Tansibun nakirati bi ghairi tanwinin wa tarfa'ul khabar. Menasobkan isim nakirah dengan tanpa ditanwin dan merafakan khobar. Jadi kamu ngomong la syarikalah, la syarikalah itu artinya kamu membaca la syarika kainun, la syarika kainun lahu. Syarika itu mahal nasab. Dibaca nasab, maksudnya dibaca nasab itu menempati tempatnya isim yang dibaca nasab. Bighairi tanwinin, artinya bighairi tanwinin itu tidak munsorif, karena yang ditanwin biasanya munsorif. Makanya bacanya la syarika. Inilah rajula qaimun, la syarika kainun lahu lillahi. La syarika, syarika murabbah mabni. Kok murabbah nih? Obat tidak ada. Syarika murabbah mabni. Mabni. Apa mabni? Kalimah isim yang mabni ada? 11. Satu. Jamin. Ilmu itu bisa masuk Gus. Itu pertama kali itu mendengar dan melihat dulu.
Kalau masalah paham nanti, nggak bisa langsung itu. Coba kamu itu pengen buka bengkel motor. Pertama kali kamu perhatikan orang yang bengkel. Jadi jangan langsung mendirikan bengkel motor. Nanti kalau kamu langsung mendirikan bengkel motor, padahal kamu itu belum ahli membengkel, kowe iso jotosi wong kamu. Makanya perhatikan dulu. Setelah diperhatikan, nanti ada beberapa komponen-komponen yang diganti atau mungkin ada mur-mur yang dilepas. Kamu ngerti caranya. Oh, caranya begini begitu. Jangan langsung membuat. Kemudian kamu perhatiin terus, kemudian kamu tiru. Karena ilmu itu pada dasarnya itu niru orang-orang terdahulu. Sholat fardu hukumnya? Itu kan niru orang terdahulu. Orang-orang terdahulu mengatakan sholat fardu hukumnya wajib. Oh, makna daripada fardu itu wajib. Betul. Sholat sunnah hukumnya? Ya kan, gak wajib kan? Ini niru orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu ngomong gitu. Makanya urusan akhirat, kama qala syekhina, kiai kami Syekhina Kiai Maskuri mengatakan urusan akhirat, urusan ibadah niru wong dhisik. Ngendikane beliau seperti itu. Jadi kalau mabainal maghrib wal isya ada sholat awabin, udah jalanin sholat awabin 6 rakaat. Ojo niru wong saiki. Wong saiki kaya kowe mau sholat malah mabainal maghrib wal isya jalan-jalan ning alun-alun. Iyalah, jalan-jalan ke mall. Niru gitu. Jadi kalau urusan akhirat niru orang terdahulu. Tapi kalau urusan dunia niru wong saiki. Santri itu dunia ini. Sopo sing ngomong muni santri gak dunia. Santri itu dunia ini. Kalau santri itu dunia, maka pengelolaan santri itu niru sekarang. Nanti kalau kamu punya pondok, dengerin. Pondoknya itu jangan niru orang-orang terdahulu. Satu kamar 50 orang, salah itu. Satu kamar itu 4 orang. Tempatnya yang luas, yang bagus, yang luar biasa. Sebab apa? Santri itu dunia itu. Santri itu bagian daripada dunia. Dunia. Sopo sing ngomong muni akhirat. Sing akhirat itu ibadah sholat fardu lah, itu sholat subuh 2 rakaat atau jemput tambahi. Nah semangat, batang rakaat, baru nggak semangat 1 rakaat. Itu urusan akhirat. Pakaian ini urusan dunia. Jadi modelnya yang ngikuti dunia. Lu cah iki makat mondok tapean. Yo, kanca-kancamu ngejak foto selfie kabeh. Lho kok ana wong aneh gitu lho. Paham? Zaman dulu itu kiai-kiai kalau nulis itu pakai kapur. Lha kowe niru ulama terdahulu. Menulis itu dunia itu. Kalau dunia ya ngikuti zaman sekarang. Pokoknya kalau urusan dunia itu ngikuti orang sekarang. Loh, kamu pengen kemana? Kamu pengen ke Surabaya. Loh kok jalan kaki? Supaya cepat bagaimana? Lari. Lelah enggak? Bagaimana kalau naik mobil? Cepat. Tidak lelah. Urusan dunia ikuti zaman sekarang. Urusan akhirat ikuti ulama salafus salih. Membuat rumah dunia apa akhirat? Dunia. Ikuti sekarang. Kamu membuat rancangan rumah kok niru rumahnya baginda Rasul. Jadi rumah Kanjeng Nabi itu atapnya bisa disentuh dengan telapak tangan. Kowe niru. Lo kok goblok men? Ustaz, lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah maksudnya uswatun hasanah dalam ibadah. Bukannya urusan dunia.
Kalau zaman dulu orang bangun rumah terbuat dari tanah. Itu tanah dimpleng-pleng, tanah diletakkan. Ini kalau ketinggian, kena angin ambruk. Nah sekarang kan pakai busi-busi, pakai baja, pakai semen, pakai tembok, kan nggak mungkin roboh. Huh? Lagi pula orang hidup itu cari keenaan, kenyamanan. Ada orang hidup kok nggak mau enak, nggak mau nyaman, iya keplek. Udah gitu. Urusan dunia itu ikuti zaman sekarang. Yang paling modern. Kalau urusan akhirat mengikuti orang-orang terdahulu. Hari gini papan tulis. Terus kalau nulis kotak-kotak ini bisa mbok gambar ngono. Paham? Kadang-kadang ada sebuah pondok atau sebuah sekolahan itu santri dilarang pakai HP. Di rumah samu ya, apa pengen mengikuti salafus sholih? Kok gabelat? Sudah diberi alat oleh Allah memudahkan semuanya kok. Malah kamu melakukan perbuatan yang sulit. Kalau ada sesuatu yang mudah, kenapa yang melakukan yang sulit? Sebagaimana Allah berfirman, gimana firman Allah? Yuridullahu bikumul yusra. Semakin dekat dengan yaumil kiamat, urusan dunia semakin mudah. Kalau nggak percaya buktikan. Semakin dekat dengan yaumil kiamat, urusan dunia orang itu semakin mudah. Hadirnya HP ini yang asli cara Allah untuk memudahkan manusia. Dengan cara Allah mengilhamkan otak manusia menciptakan yang semacam ini. Ini nanti akan terjadi penggunaan teknologi lebih daripada ini. Sekarang ini nulis pakai sepeda itu ketinggalan zaman. Sekarang ini orang-orang nulis langsung pakai begini. Jadi tidak membahayakan paru-paru. Kalau ini kan membahayakan, serbuknya ini membahayakan. Lebih berbahaya daripada kapur. Kalau ini kan enggak berbahaya. Paling yang bahaya paling radiasinya. Ya radiasi kamu poroh we. Makhluk halus. Sehalus sutra. Jadi ilmu itu yang asli itu sami'un basirun. Sami'un itu mendengar, basirun itu melihat. Ilmu itu dari hasil mendengar dan melihat. Paham? La syarika. Mabni pamurab? Mabni sebab tidak bisa berubah. Jadi kalau ada la itu namanya bermacam-macam. Ada namanya la nafil jinsi. Pada lafaz la syarika ini namanya la nafil jinsi. La nafil jinsi. La nafil jinsi ini saya kau nggak ada ya. Iya. Didingin. La nafil jinsi ini pengamalannya ini. Tansibun nakirati bi ghairi tanwinin wa tarfa'ul khabar. Jadi la rajula qaimun, la syarika lahu. La syarika lahu termasuk isim yang mabni. Ada berapa isim yang mabni? Sebutkan. Syarika mahal nasab. Tansibun nakirati dibaca nasab. Cuma ini menempati saja. Karena ini bagian daripada isim-isim yang mabni. Ini isim yang mabni. Isim yang mabni bila menempati tempatnya isim yang murab maka punya mahal. Mahal nasab sebab isimnya la. Isimnya la yang berupa mufrad itu hukumnya mabni. Makanya punya mahal. Isim-isim yang mabni
Isim-isim yang mabni itu mungkin isim domir, isim isyarah, isim nyala dan lain sebagainya. Bila menempati tempatnya isim yamurah punya mahal. Mahalnya mahal nasab sebab isim nyala. Marifatun nakirah. Marifatun nakirah. Nakirah sebab tidak ada al-tarif namun bisa dimasuki al-tarif. Saya komentar gini toh kamu nggak harus paham. Nanti akan dipahamkan oleh Allah. Seumpamanya Sayyidina Abu Bakar hidup zaman sekarang disodori HP bingung wong. Apa iki gitu. Karena beliau belum tahu gitu loh. Sementara kamu sodorin HP wis pinter repol, wis disadap nih iso bongkar sadapan. Karena manusia itu canggih. Otak manusia itu canggih. Lebih pintar daripada komputer, lebih pintar dari HP. Lah kowe kok lucu ya? Malah gumun karo HP, kok gak gumun karo otak manusia. Lah wong HP itu sing gawe manusia kok. Iya enggak? Kalkulator itu yang buat manusia itu. Hasil karya otak manusia, dan otak manusia hasil karyanya Allah. Lho kowe kok malah lali sing gawe otak manusia. Syarika nakira sebab syarika sigot mustaq sifat musyabbah. Madinya itu syarika yasroku. Syarika yasroku sirkan yang bener ngarang ada Gus lho. Syarika yasroku wa syarikatan syirkan wa syarikatan bahwa syarikun. Lafaz syarikun ini adalah sifat musyabbah. Syarika yasroku syirkan wa syarikatan wa masrokan wa syari bahwa syarikun wadaka masrukun isyrok latasrok masrokun syarika kias pakai bivi Gus. Syarika yasroku sirkan wa syirkatan wa syarikatan wa masrokan. Syarika kias wa syarikatan la daka masrukun isrok la tasrok masrokun. Tahu itu dari mana? Dari HP. HP-nya ada kamus namanya Mujam. Ini kalau kamu bawa kitab, semene kitabnya. Gede-gede. Dimudahkan oleh Allah dengan HP yang malah iso nggawa kitab gede-gede. Kowe ngaji nggawa kitab Al-Majmu' ngono. Kok sugi ngono. Padahal meja di HP di PDF jebret ada. Ada yang salah ya, yang salah nanti dibenarkan toh. Wong bingung nih. Kalau salah dibenarkan toh. Kenapa pondok-pondok dilarang BWP? Jawabannya cuma satu, suudun. Prasangka jelek, punya pemikiran yang jelek. Padahal pondok pesantren itu kan diajarin kalau mikir yang baik-baik saja kan gitu. Lu kok itu mikir sepele? Gara-gara mikir yang jelek makanya dilarang. Coba mikir yang baik-baik aja. Coba mikir yang baik-baik aja. Santri nggak boleh bawa HP, alasannya apa? Mandurut, tidak sing mandurut apa santri tok. Kiai ini gak mandurut. Lah kok kiainya ustadznya dong bawa HP?
Bahkan HP-nya selalu di dada. Ya enggak? Coba tahun berpikir, coba kiai ini pengurusnya dengan HP, santri ini dengan HP enggak oleh. Alasannya mandorot. Lah apa sing mandorot terima santri tok? Apa pengurus gak iso? Apa sing jelek video porno, gambar porno, apa cuman santri saja? Pengurus tidak bisa? Bisa. Apa kiai ini ra iso jelek? Bisa. Makanya mikirnya jangan mandorotnya, mikirnya manfaat. Gara-gara santri di dalam BHP semua, pada akhirnya kebaikan-kebaikan di media sosial dikuasai oleh orang-orang yang jahat. Dikuasai oleh orang-orang jelek. Syarika, madinya syarika. Syarika, madinya syarika. Ada ilalnya enggak? Kenapa enggak ada ilalnya? Sudah sesuai dengan wajahnya. Piyesan rambut pasang. Iki lho san-san, iki lho rambut pasang kenapa? Nanti ono jadwal lagi. Kamu itu jangan menunda pekerjaan. Orang nggak berhasil itu gara-gara menunda pekerjaan. Jangan menunda. Ilmumu itu jangan nanti. Enak terus kedisian malaikat mencabut nyawa gimana? Kurang cak-cak weh. La syarika lahu. Lahu lam kalimat huruf jar. Apa kalimat? Kalimat itu ucapan yang satu. Satuan kosakata namanya kalimat. Ada lafaz doroba zaitun amron. Doroba namanya kalimat. Zaitun namanya kalimat. Amron namanya kalimat. Satuan kosakata namanya kalimat. Apa kalimat? Kalimat ada? Sebutkan. Apa isim? Fi'il. Huruf. Meneliti itu nama, apa pekerjaan, apa tidak nama, tidak pekerjaan itu sulit. Kenapa? Loh kamu kira paham bahasa Arab kok. Alhamdulillah ngerti mananya. Tapi kalau disodorkan tanda-tanda, alhamdulillah itu ada alnya. Kalau ada lafaz ada alnya adalah kalimat isim, maka akan selesai. Makanya tanda-tanda kalimat isim ada. Sebutkan. Paham? Jadi kalau ada lafaz lagu, orang itu ngertinya lagu itu ya satu kosakata lagu loh. Lagu-lagu mah lagu rumang sane. Padahal lagu itu adalah dua kosakata. Yang pertama lam. Nomor dua ha. Yang pertama lam. Nomor dua ha. Antara lam sama ha. Lam sama ha ini beda. Kalau lam kalimat huruf jar. Kalau ha kalimat, kamu ngerti itu dari mana? Dari hafalan. Dari hafalan. Seperti saya hafal banget. Kalau Safira ngantuan saya hafal. Ini namanya hafalan. Sungguh-sungguh kamu mondok itu anggap saja besok itu boyong. Seperti Rahel kan nggak ngerti. Kalau besok boyong nggak ngerti. Makanya malaikat Israel kalau mencabut nyawa seperti itu. Yo ono sing dilekno karo malaikat barang dengan cara diwenehi sakit. Ono sing ora dilekno ngerti-ngerti mati. Ustaz, kenapa kita nggak ibadah aja Ustaz? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah rumah samu ngaji apa gak ibadah? Ibadah. Tolabul ilmi ibadatun. Menuntut ilmu itu ibadah.
wa tafakkuru wal badlu lil ilmi, mengajarkan ilmu kepada orang lain sedekah. Wal musyawaratu fil ilmi jihadun, musyawarah ilmu jihad perang. Wa mutola'atuhu, mutola'ah belajar ilmu ning kamar, tasbihun, seperti baca tasbih. Artinya yang dinamakan ibadah itu jangan kau artikan makna sempit, mana ibadah itu sholat saja, itu bukan. Kamu ngaji semacam ini juga ibadah. Jadi lahu ini tersusun dari dua kosakata, lam sama ha. Lamnya kalimat huruf. Setiap ada kalimat huruf, tanda-tandanya ini. Tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Ustaz, kemarin sudah diterangin. Kenapa diterangin lagi? Biar keramat. Mengulang-ulang itu jadikan keramat. Makanya orang sholat Allah biar terus ya ono yoni. Orang diganti Allahu somad gitu. Lam yalid wa lam yulad. Biar keramat. Orang mengulang-ulang itu jadikan keramat. Kadang melek, kadang ngantuk, kadang tidur. Terus toh acaramu ngono terus toh. Mangan turu ngising, mangan turu ngising, keramat. Makanya ada bahasa al istiqomatu khairun min alfi syarab. Istiqomah lebih baik daripada 1000 keramat. Kenapa? Karena gara-gara orang istiqomah maka dia akan keramat. Gara-gara istiqomah itu keramat. Seperti ini loh, siapa ini namanya ini? Banis. Banis soal istiqomah mondok terus keramat dia. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, man sabata nabata. Barang siapa yang menetap maka akan tumbuh. Ada biji kamu letakkan di dalam tanah, seret, kamu tutup maka tumbuh. Syaratnya ditutup loh ya. Ojo, jangan tampil dulu. Santri itu kalau pengen tumbuh berkembang bagus, caranya itu kamu jangan pergi kemana-mana. Mondok itu menetap, nanti akan tumbuh dengan baik. Ojo keluyuran ke sana-sana. Man sabata nabata. Barang siapa yang menetap tumbuh. Artinya keramatnya seseorang itu berawal dari istiqomah. Tapi istiqomah dalam kebaikan. Kalau kamu istiqomah dalam pengantuan ya nggak keramat. Mau nggak tak budi seperti itu? Mau kan? Nah ya, tapi ojo istiqomah mau. Sadar. Woi, lah. Lagu ini lamnya kalimat huruf. Setiap ada kalimat huruf tanda-tandanya. Beda mana beda? Mana? Oh. Tulang alah. Lam kalimat huruf. Lam ini hukumnya mabni apa mudhaf? Saya nanyain kamu, itu yang asli dalam rangka mengistiqomahkan metode ini metode ini. Jadi saya sadarkan metode arba'in itu cuma ini doang. Setiap ada kalimat huruf, kamu tunjuk kalimat apa, sebab apa, mabni pamroh, sebab apa, mabninya apa, taruh pada lafaz apa, faedahnya apa, maknanya apa gitu. Jadi ada lafaz lagu ini menurut kaidah kan kalimat apa itu? Kalimat huruf. Sebab apa? Tidak pakai tanda-tanda kalimat dan fi'il. Mabni pamroh. Pokoknya kalau kalimat huruf selama-lamanya mabni. Tidak ada kalimat huruf yang ditemukan dalam keadaan mu'rab. Artinya mu'rab berubah karena amil. Tapi kalau hanya sekedar berubah, ada min menjadi minal masjidi, menjadi mina. Ada min ditambah ismun menjadi minismin. Ada min kasama zaitin menjadi min zaitin. Ini perubahan, ini apa? Perubahan min yang tadinya mina menjadi mini menjadi min. Ini bukan mu'rab.
Karena perubahannya ini tidak dirubah oleh amil. Makanya ada lafaz huwa, huma, hum. Tidak bisa dikatakan mu'rab. Karena perubahan huwa sama huma menjadi hum, menjadi hiya, ini tidak dirubah oleh amil. Nah, i'rab itu dirubah oleh amil gitu. Lam, mu'rab apa mabni? Mabni sebab mabninya apa? Mabninya fathah. Lam. Lahu di fathah kan? Ini kalau masuk pada isim domir. Tapi kalau masuk pada isim dohir menjadi kasroh. Lam sama Allahi menjadi lam sama zaitin menjadi li zaitin. Ojo la zaitin. Yang pasti lam itu kalau masuk pada isim domir di fathah menjadi lahu. Lahu ma fis samawati wal ard. Lahu. La. Lam mabni apa? Artinya mabni itu harokat akhirnya apa? Kalau lahu la ini kan fathah. Kalau fi kamu ojo ngomong ini fi-nya di kasroh itu bukan, tapi fi itu ada ya-nya sedangkan ya disukun. Kok fi-nya itu enggak ada harokatnya sukun? Itu tidak diharokati sukun karena lil ma'lum, karena wis maklum. Mangke ono bentuke kaya buagong jentit ya ya to. Makanya fi mabni sukun. Tapi kalau lahu lam mabni fathah. Kamu mempelajari ilmu diulang kok kamu jenuh, acan kowe ra ahli ilmu. Kamu itu enggak ahli ilmu itu. Orang kalau ahli ilmu itu senang diulang. Sehingga menghasilkan sebuah keistimewaan yang dasar. Paham Tom? Lam. Punya taluk ya? Punya. Kalimat huruf yang punya taluk ada? Setannya pindah ning samping loh. Jangan tuh anu siapa namanya? Siapa jadi? Naya, ya. Jangan tuh. Jauh-jauh dari debat ke sini loh. Lahu lam. Lagu ini itu kan diterkem menjadi khobar. La syarika ora ono sekutu iku, la syarika ora ono sekutu lagu iku kedue Allah. Menjadi khobar, menjadi khobarnya la. Menjadi khobarnya la. Kecuali kalau kamu baca gini loh, la haula wala quwata. La rojula seperti itu. Ada lafaz la rojula gitu. Setelah itu khobarnya maujudun. Tapi kalau ada jar majrur semacam ini ya khobarnya diletakkan pada lahu. Biasanya kiai-kiai itu mana nih gini. La syarika ora ono sekutu iku maujud lahu gitu ya Allah. Biasanya ngono. Yang ngono jar majrur loh. Khobar itu kok nggone maujudun. Selama ada yang menggunakan yang ada. Lewi sono kok golek-golek. Udah kowe gitu. Ning daerahmu ana wong wedok apik, ana wong lanang apik. Lho lha apa kowe nikah sing aduh-aduh. Entuk wong Australia wong keblek. Ngono iku lho ngesake bapak ibumu. Iring-iring lho ngentekno adul tanah, adul sawah. Lah pesawat itu 30 juta. Pulang pergi ya. Kasihan ya. Kalau di Amerika berapa coba? Pesawatnya 40 juta itu. Lebih jauh. La syarika lahu lam kalau pada lafaz harus pada lafaz istiqamah itu. Karena pada halaman ke-7 setiap ada jar majrur atau dzuruf diterkib menjadi khobar, maka mempunyai ta'aluk pada istaqarra atau kaimu.
Makanya kamu ngomong la syarika lahu, artinya kamu ngomong la syarika kainun lahu. Kainun lahu. La syarika kainun lahu. Makanya dia mengatakan lamnya ini ta'aluk pada lafaz kainun. Yang menjadi khobar itu kainunnya. Makanya lamnya ta'aluk pada lafaz. Nah, gitu. Istaghfar atau kainun. Paham? Kenapa ta'aluknya pada istaghfar atau kainun? Lam faidahnya milki. Milki itu artinya milik. La syarika, tidak ada sekutu, lahu milik Allah. Jadi Allah tidak bersekutu kepada siapapun. Artinya kamu jadi baik bukan dari usahamu. Murni adalah milik Allah. Kalau itu adalah milik Allah, kemudian dengan kebaikanmu kamu sombongkan, kamu banggakan, maka sesungguhnya kamu adalah orang yang syirik. Kenapa? Karena kamu mencampur adukkan kekuatan melakukan kebaikan. Seakan-akan itu milikmu, padahal enggak. Makanya kalau kamu baik, kamu harus bersyukur atas kebaikanmu. Kebaikanmu adalah dari Allah. Jangan kamu sombongkan. Makanya kalau kamu melihat temanmu enggak bisa, ayo aja goblok aja ngomong. Kamu dierorkan sama Allah, tamu iso ruwet deh. La syarika lahu. Lahu lam kalau boleh dapat lam faidahnya mananya milik. Lahu kalimat isim domir. Yang sekolah apa isim domir? Isim domir itu isim yang menunjukkan mana sesuatu. Nah, lahu ini adalah kalimat isim yang mempunyai mana dia. Lahu, mananya dia lelaki satu. Karena dia itu terbagi menjadi 6. Dia terbagi menjadi 6. Sebutkan dia. Makanya lamnya ini namanya domir. Kalimat isim domir mabni Pak Murad. Mabni sebab mabni apa? Mabni doma. Mabni doma ini. Mabni doma mahal. Mahal cer sebab. Pokoknya kalau ada isim yang mabni, isim domir kan isim mabni, menempati tempatnya isim yang mu'rob. Ini kan dicirkan dengan lam, lahu, menempati tempatnya isim yang mu'rob, maka punya mahal. Makanya haknya ini mahal cer sebab kemasukan huruf cer, lahu. Nah, mana alamatnya lu? Menam bakas makal yo jebuen alamat. Jangan bakas alamat. Makrifat tenang kira. Makrifat sebab isim domir. Kenapa dikatakan baris? Lahu kan kelihatan. Itu kelihatan, makanya namanya baris. Kenapa dikatakan muttasil? Tersambung dengan apa? Itu disambung pakai lam, lahu disambung. Cuma menyambungkan ada dua. Ada kalanya memang bisa disambung seperti lahu, ada kalanya memang nggak bisa disambung seperti nasorohu.
Nasorohu ini roknya ini nggak tersambung. Sekolah nggak Fir? Masuknya jam berapa Fir? Bahira, Tenur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Ustaz, alhamdulillah baik semua. Ha, marifatun nakira. Marifat. Wake. Mufrad mudzakkar ghaib. Terus mendengar walaupun kamu nggak paham itu pada akhirnya bisa ini. Ada wanita cantik. Menurut akalmu nggak mungkin wanita itu akan menjadi jodohmu dan nggak mungkin dia mencintaimu karena kamu lelaki yang jelek. Coba kowe ketemu wong kuwi terus, ketemu sama dia terus, kemana-mana sama dia, maka perempuan itu bisa jatuh cinta sama kamu. Seperti contoh orang yang sedang datang di toko parfum, walaupun dia benci dengan parfum, pada akhirnya dia tetap mencium parfum. Seperti contoh orang datang ke tempat sampah, walaupun dia benci dengan sampah, tetap dia akan mencium bau sampah. Itu lama-lama yang mencium bau sampah itu bisa mencintai sampah lo itu. Nah percaya bukti ini. Pada akhirnya dia mengambil keuntungan dari sampah itu gara-gara apa coba? Gara-gara ngambil rosoknya. Pada akhirnya dia nyampe punya penghasilan bisa kaya raya gara-gara sampah. Bahkan dia bisa membuat rumah mewah gara-gara sampah. Gara-gara apa coba? Saking seringnya orang itu kalau saking seringnya mencium bau sampah, maka bau hidungnya akan dihilangkan oleh Allah. Bau gak enaknya atau dihilangkan oleh Allah. Seperti bapakmu itu loh, bedino nak iso dua letong sapi ini. Padahal kamu deket sebentar saja baunya gak enak. Tapi hidungnya ayammu sudah dihilangkan rasa bau seperti itu dihilangkan. Persis seperti orang mencium bau minyak. Pedagang minyak itu saking seringnya nungguin warung minyak, hidungnya sudah tidak mencium lagi. Persis seperti orang yang punya istri cantik, saking kulinane bersama dengan istrinya yang cantik, orang gumun dengan kecantikan istrinya. Tapi di luar sana orang kaget, wah, masya Allah, seperti bidadari ceblok dari pohon gedang. Maksud saya, walaupun saya terangkan kamu nggak paham, kalau terus menerus, kamu bisa jatuh cinta sama metode arba'in kamu. Dengan syarat istiqomah, ojo diterangkan sulit, pusing, seminggu boyong. Paham Gus? Pertama kali ya diseneng dulu Gus. Lagu mananya? Lagu kias. Lilana. Tapi kalau fi diberi yang mutakalim menjadi fiya. Kalau ala diberi yang mutakalim menjadi alayya. Ya-nya dijadikan dua dengan cara ya-nya di fathah. Min diberi yang mutakalim menjadi minni. Ada yang mengatakan harus diberi nun wikoyah menjadi minni. Ada yang mengatakan tidak perlu yang mutakala nun wikoyah tapi mini. Ada kalanya yang mini, ada kalanya minni. Ummi. Ada yang mengatakan langsung ummi. Beda dengan aba.
Abi. Abi menjadi, kalau dipinjam mutakalim menjadi, ada yang mengatakan abi gitu. Tapi menurut kitab Arba'in, ya, kalau ada lafaz abun menjadi munduf ketika rofa, alamatnya apa? Wawu. Misalnya ya? Makanya bacanya abui gitu. Berhubung terjadi mati dua, makanya ya-nya difathah menjadi abu ya. Sing bener ngono. Abu ya. Ayahku nak menurut nawu yang benar itu abu ya. Makanya ning Timur Tengah nak ngomong muni, wahai ayahku bukan abi, tapi abu ya. Abu ya. Jadi orang Jawa Barat ngomong muni abu ya itu bener yuk. Orang kok abi. Sedangkan yang mengikuti madhab abi adalah mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa abun itu ketika rofa alamatnya kasroh, domah. Abuhu ketika nasab fathah, abahu ketika jer kasroh, abi. Jadi kalau dimudahkan pada yang mutakalim bacanya abi. Tapi menurut pendapat jumhurul ulama, kebanyakan ulama bacanya bukan abi tapi abu ya. Berhubung kata-kata abu ya di Demak ini adalah merek air. Abu ya dikira air aqua. Lagu wabidalika dan dengan wawu kalimat terbatas. Wawu target. Gus, remeng-remeng paham kan? Lama kelamaan paham. Gus, paham kan? Saya menerangkan paham kan? Wabidalika itu tersusun dari ba, dal, lam, kaf. Tapi ada yang mengatakan dalika itu satu-satu kesatuan. Orang kalau susunan dari da, lam, ka, enggak. Tapi ada yang mengatakan ba ini huruf jer, danya isim isyarah, lamnya adalah lamnya menunjukkan mana jauh. Bait, kafnya adalah kaf khitab. Ono sing ngomong ngono. Ada yang mengatakan dalika itu ya isim isyarah ono langsung. Wa bidzalika ba kalimat huruf jil. Wa bidzalika ba kalimat huruf jil. Tidak semua ba di kasrah itu huruf jil bukan. Tidak semua itu. Kadang-kadang ada lafaz ba-nya di kasrah. Nah, kalimat huruf jar sebab ning. Ba kalimat apa? Ba kalimat apa? Ba kalimat apa? Huruf jar. Sebagai rani ini. Ba kalimat apa? Omonganmu yang keras. Kurang cerdas. Ba kalimat apa ning? Huruf jar. Nah, ini keras. Kulino perang loh, ini pemain pedangnya akeh. Nah, kalimat huruf J. Huruf J ada 19. Sebutkan. Kalau ngomong nyuara ngono. Umi medite. Wong suara enggak beli ya. Kok medite kayak ngono lho. Hei, paham. Saya kalimat huruf jar sebab. Saya kalimat huruf sebab. Saya kalimat huruf sebab.
Suarane lho, suarane yang kenceng. Ya, murabah mabni. Mabni sebab tidak bisa berubah. Bi tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni kasroh. Wa bidzalika mabni kasroh. Kamu itu harus ngalim. Dengerin, engko nak ngalim iku genah. Akeh wong alim gak genah. Ciri-ciri wong alim genah, ciri-ciri harta benda pangkat derajat enggak ada di hati. Saya dulu ikut PVI dulu. Saya tidak punya posisi sama sekali. Pengurus ya enggak, kesepuan ya enggak ikut semuanya. Tapi apa yang terjadi? Berpengaruh. Pengaruh ya. Ikut saya semua itu. Donatur. Nenggone media sosial namanya oligarki. Apa oligarki, Gus? Gus. Oligarki itu langsung malah apa? Itu loh ada. Oligarki adalah bentuk sistem pemerintahan atau kekuasaan politik yang dipegang dan dikendalikan oleh sekelompok kecil orang. Kelompok kecil ini biasanya berkuasa atas dasar kekayaan, keluarga atau keturunan, maupun kekuatan militer. Oligarki itu orang yang mengendalikan dari belakang. Tidak ikut adil, tapi ikut ngatur. Kenapa? Karena kekayaan mereka, kekuasaan mereka, kehebatan mereka, atau kekeluargaan mereka. Seperti contoh sekolahan itu loh. Sekolahan itu oligarkinya saya. Itu bisa saya bubarkan itu. Karena yang punya yayasan saya ini. Namanya oligarki. Wa bidzalika ba murabba mabni pokoknya kalimat huruf itu hukumnya mabni. Diterangkan pada halaman 5. Di halaman 5 ini kalimat huruf selama-lamanya mabni. Apa mabni? Mabni ya kalimat huruf ada? Sebutkan. Pertama kali itu kamu harus hafal dulu dan paham elemen-elemennya. Kalau terus menerus jadi keramat kamu. Jadi keramat kamu. Dengan syarat jangan letakkan harta di dalam hati. Tidak meletakkan harta dari hati itu seperti contoh ya. Kamu punya uang 10 miliar itu orang gumun kalau 10 miliar. Dan kamu tidak menggunakan 1% pun dari 10 miliar ini. Itu namanya zuhud itu. Punya uang 10 miliar tapi islah gumun. Dan nggak mau menggunakannya. Tidak mau mengambil 1% pun untuk jajan. Apa mana ceklan es teh nggak pernah. Lu kamu kok iso ngene, luar biasa. Makanya kamu kalau dapat kiriman, coba latihan gak jajan. Lu ngono kok kepengen jadi oligarki. Lu kok kepengen jadi oligarki. Tahun kemarin itu lurah di sini ini calon lurah yang dana di saya. Oligarki. Nanti kalau ada calonan bupati rencana saya yang dana. Duantori 10 miliar tuh. Nanti kalau jadi remote. Pak Bupati, tolong ya. Tolong itu tempat-tempat ziarah itu jangan sampai ada pengemis. Sisir habis gak ada pengemis. Gak boleh ada pengemis. Kalau ada pengemis tangkap langsung bawa ke dan apa itu di tempat-tempat itu sosial itu. Panti sosial. Tolong
tolong ya Satpol PP kendalikan, tolong ya setiap pengamen di apa di Bangcu tangkepi semua, tangkepi. tidak berkuat tidak punya kekuasaan secara zuhir, tapi di balik layar dia punya kekuasaan. Di Indonesia ini di remote sama oligarki, di remote sama orang-orang kaya itu. Nanti kalau ada calonan gubernur, danani gubernur. Kalau ada calonan presiden, danani. Beres itu. Kalau nggak baca buktikan. Sesungguhnya kaum lelaki adalah oligarkinya kaum perempuan. Mau lanang pati duit, sekali duitnya mau itu, duitnya mau lanang. Ya memang lelaki itu jiwanya mengalah. Dengerin. Keluar dari mobil, lelaki melaku di mau kawasan cekak, celananan levis ya. Perempuan yang keluar dari mobil pakai tas bagus, baju bagus. Itu yang ngasih baju milik, tas miliknya suaminya itu. Jalan-jalan di mall, istrinya petentang dari ruko satu ke ruko yang lain. Itu uangnya lelaki itu. Lelakinya itu toh. Paling istirahat di tempat base camp, rokokan jedil-jedil. Ini oligarkinya ini. Ya seperti itu loh, calanang itu. Apa ada ringking kok calanang? Enggak ada. Ringking 1, 2, 3 ya perempuan. Di sekolah-sekolah lu kenapa lu? Lelaki ini oligarki. Enggak, semua lelaki dari sejak kecil enggak pengen disanjung. Makanya biasanya wong lanang kok entuk ringking terus. Biasanya kelelakiannya kurang sempurna. Kurang sempurna. Lelaki yang hebat itu lelaki yang mengalah, tidak mau. Tidak mau. Saya pernah mendengar perkataan si cantik. Saya ngomong gini, yang semua lelaki itu dikuasai perempuan, saya bilang gitu. Buktinya kalau berhubungan badan itu anunya lelaki ini digendam sama perempuan. Saya ngomong gitu. Apa kata si cantik? Enggak. Yang asli lelaki itu menguasai perempuan. Si cantik ngomong gitu. Semua perempuan dikuasai kaum lelaki. Cuma gayanya lelaki memang seperti itu, katanya si cantik. Gayanya lelaki memang kayak gelende. Sejatinya itu punya kehebatan yang asli murni power dari sananya. Calanang kok untuk piala kok bangga. Itu modelnya cuman model kelamin saja itu. Calanang itu membiayai yang memberi piala. Sesungguhnya lelaki adalah oligarkinya kaum perempuan. Sing gede-gede cewek, tapi sejatinya di balik kehebatan seorang perempuan ada seorang lelaki yang hebat. Benar gak? Makanya toh kalau saya lihat calanang do glendhe-glendhe, majine ra tenanan, ora tau entuk ringking, piala yo blas. Saking cerdasnya itu loh. Yang tahu itu Allah. Walaupun lelaki itu tidak pernah dapat ranking, tidak pernah dapat prestasi, tapi perlu digarisbawahi, Nabi dan Rasul kulluhum ar-rijal. Nabi dan Rasul semuanya kaum lelaki.
Abu Jahal walaupun lelaki dia yang berkuasa. Dia orang kaya yang hebat. Begitu juga Fir'aun. Saking hebatnya sampai pernah ngaku sebagai Tuhan. Belum pernah sejarah hidup perempuan berani ngaku Tuhan. Hanya lelaki lah yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Carikan sejarah hidup kaum perempuan ngaku sebagai Tuhan. Gak ada. Jangankan itu pekerjaan kaum lelaki, pekerjaan cewek itu loh, koki-koki internasional yang hebat, itu kaum lelaki semua. Nyampe salon-salon kosmetik yang hebat, semuanya ini kaum lelaki semua. Padahal ini loh, pekerjaan kaum perempuan loh, tapi kenyataannya coba itu. Coba itu itu. Apa itu? Salon-salon kelamin itu loh. Di Amerika, di London, di Australia itu salon kelaminnya perempuan itu loh, semuanya itu. Sing mengerjakan kaum lelaki semua itu. Saking hebatnya kaum lelaki. Cuma ada masalah receh-receh kayak piala, ringking, penting kaum lelaki itu. Saya pernah ngomong soal lanang nih, di sampingnya si cantik, soal lanang gelendeh. Apa kata si cantik? Gelendah-gelendehnya lelaki itu mas, itu kehebatan. Gelendah-gelendehnya lanang itu hebat. Makanya kadang-kadang ada mak-mak komentari anaknya, anak saya itu Pak Yai, dia hebat. Makanya saya kalau punya anak lelaki itu, padahal nanti kalau sudah berkeluarga, lelakilah satu-satunya garda terdepan yang menghunus pedang di depan ayah ibunya. Sementara anak perempuan pergi meninggalkan rumah ayah ibunya di bawah suaminya. Tapi anak lelaki berani segala-galanya. Sing wani nyunggi dhuwur, mendem jeruk kaum lelaki. Lho ana wong mati, makmu mati sing angkat sapa? Anak kakakmu, adikmu yang lelaki kan. Sing duduk makom lho sapa? Anak lelaki. Makanya anak lelaki lah yang mampu mengangkat dhuwur, mendem jeruk. Ya percaya. Ngaji metode RBN itu sing hebat itu kalau masih mondok itu kayak Santi Putri, tapi setelah terjun di lapangan pemegang saham terbanyak itu Santi Putra ya. Yang punya masjid-masjid itu loh, yang sudah turun lapangan itu cah lanang-lanang kabeh. Wa bidzalika dan dengan itu umirtu wa ana minal muslimin. Wa bidzalika ini yang asli. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Wa bidzalika dan dengan sholati nusuki wa mahyaya. Umirtu wa ana minal muslimin. Jadi begini, dengerin. Kata-kata wa bidzalika itu yang asli. Kata-kata ini wa umirtu bidzalika. Sing asli ngono. Lu kok usah tahu gimana, padahal kan ini di depan. Saking kulinane. Saking kulinane. Kalau sudah terbiasa itu seperti itu. Seperti uang golek duit itu. Orang itu kalau belum terbiasa, yang dicari uang. Dia kerja, lalu dapat uang. Tapi kalau sudah biasa, justru dia tidak mencari uang. Mencari kebaikan. Dengan kebaikan, Allah datangkan uang. Seperti contoh saya ngajar kamu. Ini saya melakukan kebaikan. Aku yakin di sisi lain Allah akan menghadirkan uang. Secara otomatis itu. Dengan syarat sungguh-sungguh totalitas terus menerus ini akan mengalahkan orang-orang yang kerja. Jadi saya bisa ngomong ini wa umirtu bidzalik karena
sudah terbiasa. Wa umirtu, dan aku diperintah bidzalika, dengan solati, nusuki, mahyaya wa mamati. Itulah aku diperintah. Jadi ada kelafat wa bidzalika, baknya ta'alluq pada lafaz. Lah kenapa kok wa bidzalika didahulukan? Sebab perintah Allah lah untuk sholat, untuk ibadah, untuk hidup, untuk mati. Itulah sejatinya, semuanya itu atas perintah Allah. Tanpa reaksi Allah nggak mungkin terjadi. Seperti iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Itu yang asli itu na'buduka yang asli. Kafnya dilempar ke depan. Artinya hanya kepada Allah lah yang lebih penting. Dan hanya kepada Allah lah yang menggerakkan manusia mampu ibadah. Dan hanya kepada Allah manusia mendapatkan pertolongan. Makanya kata-katanya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti ini. Dan tujuan hidup kita ini adalah diperintah untuk sholati nusuki. Untuk sholat dan untuk ibadah. Loh, ada orang kok nyampe nggak sholat. Ruwet kamu. Ustaz, saya nggak sholat aman-aman aja. Gara-gara kamu nggak sholat itu ruwet itu. Kowe orang sholat tok itu bahaya itu. Kamu tinggalkan sholat tok itu bahaya. Apalagi nyampe tidak ibadah. Makanya dengan sholat dan ibadah kita diperintah. Ya, tahu pada lafaz. Hari apa ini? Ya, itu ta'aluk pada lafaz umirtu. Namanya ta'aluk apa kos? Ya, faidahnya? Ya, faidahnya? Wabidzalika, dan dengan wabidzalika, dan dengan sholati nusuki mahyaya wa mati umirtu, aku diperintah. Ya, faidahnya? Kok isti'anah lu? Kok ilsak lu? Musahabah. Musahabah itu artinya bersamaan. Wa bidzalika umirtu, mujawazah. Ya, faidahnya? Mujawazah. Mananya dengan. Dzalika kalimat isim isyarah. Dzalika itu isim isyarah. Dzalika qiyas. Dzalika itu isim isyarah. Subhanakallahumma